Sebelum masuk kita ke lab, tetap kita menjaga daripada kebersihan dan kesehatan kita. Tapi sebelum masuk ke dalam, Bapak ingin melihat kerapihan kalian. Bapak coba rapikan. Siap, gerak. Oke, silakan masuk ke ruangan lab. Nanti Bapak akan ngasih apa ini? Alkohol. Hand sanitizer. Ayo, lanjut. Ayo, masuk. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Siang, Pak. Hari ini kita belajar kembali meskipun di jam-jam kritis ya. Tapi mudah-mudahan tetap semangat. Terus Bapak mau nanya, gimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Oke, baik. Berarti kalau sudah menjawab dengan tegas ya, berarti kalian semua sudah bisa belajar dengan Bapak ya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dipimpin oleh Akmal sebagai ketua kelas supaya dalam perjalanan belajar kita mendapat kebarokahan. Silakan Akmal dipimpin doanya. Perhatian. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa tenang, dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelum Bapak melanjutkan materi, Bapak akan mencoba absen satu persatu ya. Takutnya ada yang tidak masuk di pertemuan kali ini. Oke, Bapak coba absen satu persatu. Bapak sambil berdiri ya, biar tahu. Ali Gunawan. Oke. Akfian. Oke. Asti. Dedi Kurniawan. Oke. Depiolina. Oke. Diva. Oke, hadir. Fahri. Hadir. Oke. Fitri. Hadir. Oke, di belakang Fitri ya. Hafiz. Hadir. Oke. Laila. Oke. Livia. Kemudian Maulani. Oke. Mega Dian. Oke. Muhammad Akmal. Oke, ketua kelas. Muhammad Reja. Oke. Muhammad Adrian. Oke. Naga Alisari. Oke. Naila Amalia. Najmalia. Hadir. Naila Nur. Hadir. Najwa. Hadir. Naila. Hadir. Nova. Hadir.
Nuriana, Hadir Pak. Ragil, Hadir. Rahma, Hadir. Said, Hadir. Syakila. Hadir, Pak. Oke, Yusuf, Hadir. Jaki. Hadir. Alhamdulillah hadir semua ya anak-anak sekalian. Iya, Pak. Oke, Bapak sebelum masuk ke materi, coba Bapak akan apa ya? Bercerita sedikit terkait pembelajaran yang kemarin. Nah, coba siapa di antara satu kelas ini satu orang yang bisa menjelaskan bagaimana tuh kemarin kita sudah membuat apa? Menetapkan kabel cross dan kabel strike ya. Ada yang merasa kesulitan tidak? Ayo, siapa? Saya, Pak. Di kalian yang mau menjelaskan terkait pembelajaran yang kemarin, kita sudah menetapkan warna-warna daripada susunan kabel strike dan cross. Coba siapa yang mau menjelaskan bagaimana pengalamannya kemarin? Saya, Pak. Oke, siap. Mas Akmal gimana? Coba ceritakan. Jadi untuk yang pertama tuh kesulitannya itu untuk mengingat warna-warnanya, Pak, susunan warnanya. Untuk dari kabel strike itu mungkin lebih mudah diingat karena susunan dari kedua ujungnya itu sama, Pak. Tapi di kabel cross kita harus ngingat-ngingat lagi urutannya. Karena di kedua ujungnya itu berbeda urutannya, Pak. Terus kan di sini ada banyak kabel tuh, Pak. Nah, itu tuh kita kadang-kadang sulit untuk lurusinnya, Pak. Sama pas kita masukin ke konektor RJ45-nya juga terkadang urutannya langsung berpindah. Sama ini juga nggak mentok sampai ujung sini, jadi kita nggak bisa gunain kabelnya dengan baik, Pak. Oke, artinya begini ya, yang tadi Mas Akmal jelaskan sebenarnya kesulitan atau pengalaman kamu ketika membuat kabel RJ, kabel strike dan cross itu berawal dari kurangnya pengalaman sebenarnya ya. Nggak apa-apa, itu sebagai pembelajaran, tapi pada akhirnya kalian bisa semua ya. Bawa semua nggak kabelnya? Bawa. Mana coba kabelnya dibawa nggak? Oke, dibawa ya semuanya ya. Nah, itu adalah hasil kegiatan pembelajaran kamu kemarin ya. Iya, Pak. Oke, pada hari ini Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran yang melanjutkan daripada minggu yang lalu. Hari ini Bapak akan menjelaskan terkait dengan materi pelajaran memasang perangkat jaringan komputer ke dalam sistem jaringan. Jadi, kalau dalam memasang perangkat jaringan komputer ke dalam sistem komputer, tentu kita harus mempunyai yang namanya kabel. Ini syarat utama ya. Sehingga memang kalau mau kita memasang perangkat jaringan harus punya kabel sebagai konektornya, sebagai alat untuk koneksinya. Nah, itu menjadi salah satu prasyarat ketika kita belajar memasang perangkat jaringan ke dalam sistem jaringan, harus punya kabelnya dulu. Harus tahu menetapkan warna-warna posisi kabel strike dan cross. Oke, gitu ya, paham ya? Paham, Pak. Oke, baik. Anak-anakku sekalian, sebelum Bapak melanjutkan materi, Bapak kemarin sudah menginformasikan sebelumnya terkait kelompok yang dibentuk. Silakan anak-anakku sekalian, kalian berkelompok sesuai kelompoknya. Dari mulai kelompok 1 sampai kelompok 10. Silakan coba diatur posisinya. Ayo, apa sudah menetapkan di sini? Sudah. Oh, bagus. Jadi udah siap-siap ya? Sudah. Oke, baik, siap. Sebelumnya Bapak akan membagikan ini yang disebut dengan LKPD ya. LKPD ini Bapak bagikan, nanti Bapak jelaskan lebih rinci terkait apa yang harus dilakukan di dalam LKPD ini. Oke ya. Kelompok 1 ketuanya siapa? Kelompok 1? Ya, ambil. Kelompok 2? Oke. Kelompok 3? Oke, silakan ke depan. Kelompok 4? Oke. Kelompok 5? Saya, Pak. Oke. Kelompok 6? Oke. Kelompok 7? Oke. Kelompok 8? Naila. Kelompok berapa ini? 9.
Mana 9? Kelompok 9. Kelompok 10? Sudah dapat semuanya? Sudah ya, ada 10 kelompok kemarin Bapak bagi anakku sekalian ya. Kegiatan hari ini Bapak akan menjelaskan di awal adalah terkait bagaimana Bapak akan mendemokan fungsi-fungsi daripada perangkat jaringan ya, yang nantinya perangkat jaringan ini akan dipasang di dalam sistem jaringan ya. Oke. Tetep aja kali bang, tetep aja nggak apa-apa. Oh gitu. Berarti ada ke semua ya? Ke komputer. Oke, ini dulu. Saya lagi demonstrasi. Yo, Wan, kamera, rolling. Sofian, udah standby Sofian. Go. 1, 2, 3, go. Oke, anak-anakku sekalian, Bapak akan mendemonstrasikan nih, ya. Jadi ini diantaranya perangkat-perangkat jaringan komputer yang nanti di dalam praktek, ya, akan dihubungkan kepada perangkat jaringan komputer yang lainnya. Bapak contohkan secara sederhana ini adalah kabel. Fungsi kabel itu untuk apa? Menghubungkan atau sebagai konektor, menghubungkan dari PC 1 ke PC 2. Ini kabel fungsinya. Adapun fungsi yang lain ini yang disebut dengan hub. Paham ya? Ada yang tahu hub itu fungsinya apa? Ayo. Hub menghubungkan, ya. Switch. Menghubungkan apa ini hub? Ayo, siapa yang tahu? Hub fungsinya apa? Menghubungkan PC ke PC dalam jaringan lokal. Nah, beda dengan switch nih ya. Beda dengan switch. Switch ini untuk jaringan yang berbasis luas. Jadi tetap menghubungkan komputer-komputer tetapi dalam jaringan yang lebih luas. Paham ya? Oke. Nah, pertanyaan Bapak. Nih, dengerin pertanyaannya nanti dijawab ya. Iya, Pak. Ketika kalian berselancar di dunia maya, butuh nggak alat yang terhubung ke dalam handphone atau device PC dan laptop kamu? Butuh ya? Butuh nggak? Coba contohnya apa yang terhubung ke dalam PC dan laptop kamu atau ke handphone kamu? Perangkat jaringannya, WiFi, betul. WiFi terhubung ke dalam handphone sehingga bisa terkonek. Akhirnya kita bisa berselancar. Oke. Bagus, Mas Amal ya. Oke, anak-anakku sekalian, Bapak coba ya akan memperagakan atau mendemonstrasikan terkait caranya nih bagaimana kita memasang perangkat jaringan. Nah, Bapak contohkan di sini ya. Iya, Pak. Oke. Misalnya seperti ini. Jadi kalau misalnya ini disimulasikan. Misalnya yang nanti kita akan praktikan itu kan memasang perangkat jaringan komputer ke dalam sistem jaringan. Kalau diibaratkan ini adalah PC 1 ya. Nanti di PC 1 itu dia punya port LAN namanya. Nanti akan terkoneksi ke dalam PC 2 melalui sama port LAN juga. Nah, nanti kita akan mempraktekkan bagaimana caranya memasang perangkat jaringan ke dalam sistem jaringan. Oke? Lebih lengkapnya biar nanti nggak bingung, kita lihat video pembelajaran yang Bapak tampilkan di slide ya. Oke? Biar nanti kalian nggak bingung. Oke. Bila hasilnya nyalain, Bir. Males banget sumpah.
Belum mulai kan bang? Nah, ini kan ada yang durasi 90 menit full sama yang 15 menit ngirimnya. Ini potong-potong gimana? Gampang itu mah Gabung bisa? gabung, makanya kan per setiap scene. Gitu. Kayak sekarang scene berarti penampilan video. Hmm. Nanti kan ini ngambil gambar dulu, nanti ditambahin video di itu. Oh gitu. Oke. Ya, nggak masalah. Ini langsung full 90 menit. Isinya kan gitu. Oke. Oke ya, siap ya. Yuk. 1, 2, 3. Oke, kita lihat ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di sini kita Oh, belum ya? membuat sebuah jaringan Bentar ya. peer-to-peer menggunakan Bentar. Kita cek. Belum dinyalain ternyata. Oh, oke. Nggak ngomong-ngomong itu. Apa? Proyektornya ya? Oke. Oke. Kita lihat video bagaimana cara membuat jaringan peer-to-peer. Nah, ini juga masuk dalam memasang perangkat jaringan ke dalam sistem jaringan. Oke. Pahami ya, dilihat video ini baik-baik, nanti ini akan menjadi tugas di LKPD ya. wabarakatuh. Oke. Oke teman-teman, di sini kita akan membuat sebuah jaringan peer-to-peer menggunakan dua buah PC atau laptop. Untuk bahannya, siapkan satu buah kabelan atau kabel UTP. Untuk ukurannya disesuaikan. Kabelan menggunakan konektor RJ45. Kita masuk pada langkah pertama, yaitu memasangkan setiap ujung kabelan ke masing-masing PC. Katakanlah PC ini PC 1. Kita juga menghubungkan sisa ujung kabelan. Katakanlah ini PC 2. Oke, sampai di sini pastikan kabel terhubung dengan benar. Oke, sekarang kita beralih ke tampilan layar PC 1. Untuk ranah berikutnya yaitu setting IP address. Dengan cara klik start lalu pilih kontrol panel. Kemudian pilih network and sharing center. Lalu masuk ke bagian change adapter setting. Kemudian klik kanan pada local area connection. Lalu pilih properties. Lalu pilih internet protocol version 4 atau IPv4. Kemudian klik properties. Kemudian pilih use the following IP address. Kemudian isikan IP address dengan IP 192.168.1.1. Kemudian untuk subnet mask yaitu 255.255.255.0, dan untuk yang lainnya kosongkan saja. Kemudian klik OK. Kemudian klik close. Untuk settingan IP PC 1 sudah selesai. Oke teman-teman, kemudian kita beralih ke tampilan layar PC 2. Kemudian kita cari panel kontrol atau kontrol panel. Lalu pilih jaringan dan internet. Lalu pilih network and sharing center. Kemudian pilih change adapter setting. Lalu pilih Ethernet, klik kanan, dan pilih Properties. Lalu pilih Internet Protocol version 4 atau IPv4, kemudian klik Properties. Kemudian pilih Use the following IP address, dan ketikkan 192.168.1.2. Kemudian klik pada bagian subnet mask. Biarkan default, yaitu 255.255.255.0, dan untuk yang lainnya biarkan saja. Lalu klik OK, kemudian close.
Sampai di sini setting IP address sudah selesai. Kemudian kita cek apakah sudah berhasil. Carilah aplikasi CMD. Kemudian ketikkan perintah ping dan IP address PC1 yaitu 192.168.1.1. Kemudian enter. Sampai di sini jika bertuliskan reply berarti berhasil. Sekarang kita beralih ke PC1 untuk melakukan ping ke PC2 menggunakan aplikasi CMD. Ketikkan perintah ping IP address PC2 yaitu 192.168.1.2. Kemudian enter. Jika bertuliskan reply berarti berhasil. Sampai di sini untuk membuat jaringan peer-to-peer. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, yuk mulai. Oke, tadi sudah melihat ya video pembelajaran yang Bapak tampilkan terkait jaringan peer to peer atau memasang perangkat jaringan ke dalam sistem jaringan. Oke, dari materi yang Bapak jelaskan, video pembelajaran yang Bapak jelaskan, di antara kalian siapa yang belum paham atau yang mau bertanya silakan. Yo. Yang mau bertanya silakan. Ya, Mas Habib, gimana? Berdiri. Bertanya apa? Untuk jaringan ini tuh tadi apa namanya sistem pemasangan jaringan gitu ya, itu berfungsi apa dalam PT itu, dalam perusahaan itu sangat berperan besar nggak jaringan ini gitu, dan untuk dampaknya itu apakah berdampak untuk kegiatan apa? Ya, kegiatan industri. Iya, di kegiatan industri itu sangat berpengaruh besar apa enggak jaringan ini, dan kalau misalnya nggak pakai jaringan ini tuh berdampak besar nggak bagi perusahaan tersebut? Oh, oke. Terima kasih Mas Awal pertanyaannya, tepuk tangan dulu dong. Bapak jawab Mas Akmal ya. Mas Fahri ya, Mas Hafiz, maaf ya. Bapak suka lupa karena banyak mengajar di kelas yang lain juga sehingga satu persatu nama siswa juga tidak terlalu hafal ya. Jadi Bapak jawab bahwa hari ini perangkat jaringan atau sistem jaringan itu sangat penting di dalam perusahaan. Bagaimana tidak, perusahaan maju itu imbas dari sistem dan perangkat jaringannya bagus. Setiap kerjaan di perusahaan itu pasti menggunakan internet. Katakanlah kita taunya internet gitu ya. Semua, kamu handphone bawa kemanapun pasti butuh internet. Kayaknya kalau tidak ada sumber internet kayak hidupnya kurang, gitu kan ya? Iya kan ya? Kayak merasa kehilangan, misalnya seperti itu. Nah, jelas kalau dampak di perusahaan, kalau internet tidak ada, sistem jaringan tidak ada, itu akan terkendala ke dalam sistem pekerjaan di dalam perusahaan tersebut. Karena sekarang ini sudah berbasis IoT, sudah berbasis online, sehingga orang-orang mengirim data dan yang lainnya pasti melalui sistem jaringan. Ya, itu ya. Oke, Bapak sebelum menjelaskan LKPD, gimana jawabannya, Mas Hafiz? Gimana? Cukup puas? Oke, terima kasih. Nah, ini kayaknya jam-jam kritis mah loyo nih kayaknya. Coba berdiri dulu. Berdiri. Oke, Bapak coba pengen kalian kompak supaya belajarnya kembali serius ya. Siap ya? Bapak bilang kita yel-yel aja. Kalau Bapak bilang SMK bisa, kalian SMK. Bapak bilang SMK, kalian bisa. SMK bisa. Yang ketiganya
SMK bisa berkarakter gitu ya? Siap? Tangannya gini. Gitu dong. Oke. Siap ya? SMK Bisa. SMK Bisa. SMK Bisa. Tepuk tangan dong. Oke. Silakan duduk kembali, itu untuk motivasi supaya kalian nggak ngantuk, ya. Oke, baik. Bapak akan menjelaskan, lihat di tiap kelompok. Silakan coba duduknya agak sedikit berkumpul. Ketua kelas boleh dimiringkan, boleh duduknya. Ya, berhadap-hadapan boleh duduknya. Ya. Nah, seperti itu. Oke. Bapak akan jelaskan terlebih dahulu terkait LKPD yang ada di masing-masing kelompok, ya, supaya nanti kalian bisa mengisi dengan benar dan baik. Oke. Di pertemuan ini ada beberapa aktivitas, diantaranya yang pertama aktivitas 1, aktivitas 2, dan bagaimana memasang perangkat jaringan komputer. Di aktivitas 1 itu ada petunjuk. Petunjuknya adalah tentukan masing-masing gambar nama perangkat. Jadi ini dicocokkan. Misalnya ini namanya apa ya? Dicocokkan, tinggal ditulis A, B, C, dan D. Nanti kalian diskusi dengan temannya. Boleh mencari sumber literasi atau video pembelajaran yang tersebar di internet. Dan boleh Bapak sarankan juga di materi yang Bapak kirim di kelas 10. Karena itu sudah komplit. Silakan kalian literasi, baca dengan baik-baik. Apakah perangkat jaringan ini betul namanya A, betul namanya B, betul namanya C, gitu ya. Itu di aktivitas 1. Bisa dipahami? Bisa. Sekarang di aktivitas 2 dibuka. Nah, ini beda dengan aktivitas 1. Aktivitas 2 kan ini sudah ada nih nama perangkatnya, server, hub dan switch, kabel strand dan crossover, niche card atau disebut LAN card yang ada di belakang komputer tuh ya, yang nyala-nyala. Nah, itulah gampangnya ya. Nah, nanti kamu jelaskan, diskusi dengan kelompok kamu terkait fungsinya. Server fungsinya apa sih? Boleh menggunakan bahasa kamu. Kamu boleh ATM, amati, tiru, modifikasi. Lihat di bahan bacaan yang Bapak kasih di Classroom. Oh, pakai bahasa sendiri aja boleh. Itu nanti lebih bagus untuk penilaian. Paham ya? Paham. Di aktivitas selanjutnya ada praktikum memasangkan perangkat jaringan komputer peer to peer. Berarti apa? Komputer ke komputer. Dengan menggunakan kabelnya apa? Kabel crossover. Kalau device yang sama menggunakan crossover. Kalau device berbeda menggunakan Tuh, ya. Oke, silakan nanti kalian baca skenario-nya dengan baik. Di sini ada beberapa kabel. Misalnya langkah 1 siapkan kabel UTP. Kamu sudah melakukan belum? Praktek dengan teman-temannya nanti ya. Nanti silakan kalian praktekkan. Kalau memang sudah, silakan di checklist. Ya, itu nanti kamu diskusi. Nah, oke ya. Berkelompok supaya kalian nanti diskusinya aktif, saling membantu. Temannya nggak bisa jadi bisa, seperti itu ya. Oke. Yang terakhir ada yang disebut dengan kesimpulan. Nah, kesimpulan ini kamu nanti akan memberikan apa? Rangkuman terkait aktivitas 1, aktivitas 2, dan aktivitas 3, yaitu memasang perangkat jaringan komputer ke dalam sistem komputer. Paham ya? Ada pertanyaan dari penjelasan Bapak? Takutnya kurang paham, silakan. Cukup jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Ini nanti kalian, Bapak akan coba melihat pekerjaan kalian. Kemudian nanti setelah kamu menulis LKPD, kemudian laporannya, kemudian bisa menyimpulkan, nanti semua kelompok bisa presentasi di depan. Ya, bagaimana hasilnya? Ya, diskusi yang kalian lakukan, praktikum yang kalian lakukan. Oke, Bapak kasih waktu kalian untuk menyelesaikan LKPD ini kurang lebih 20 menit. Silakan, ayo kerjasama dengan kelompoknya.
dipersiapkan alat tulisnya. Jadi nanti ada yang mengerjakan, LKPD-nya ditulis juga sekalian. Nanti setelah proses itu selesai, aktivitas 1-2 lanjut ke praktikumnya ya. Silakan berdiskusi, bekerja sama. Boleh membuka literasi di handphone kamu, di laptop kamu, di PC kamu dibuka di internet boleh, atau melalui link Classroom yang Bapak kasih, Bapak share ya, silakan. Oke, Bapak sambil melihat diskusi kelompoknya ya. Oke. Jangan lupa ditulis nama kelompok dan nama anggotanya, jangan sampai kelewat. Ya, Pak. Nanti LKPD selesai di jam 15 ya, kurang 14.50 ya, karena nanti ada presentasi ya di akhir daripada diskusi untuk menyelesaikan diskusi kelompok di LKPD. Dilihat perintahnya baik-baik. Di aktivitas yang ketiga, IP yang dimasukkan, hati-hati. Silakan literasi. Berurutan ya, aktivitas 1 selesaikan dulu, aktivitas 2 selesaikan, baru lanjut ke praktikum memasang perangkat jaringan ya. Yo, kita kalibrasi, bantu rekannya ya, biar semua bekerja sama, berdiskusi. Atau boleh Indonesia bergantian, boleh, ya nggak apa-apa. Yang satu mencari sumber informasi, literasi, yang satunya bisa menulis ya, bergantian.
Nanti A yang nulis ya tadinya ya. Akan memandukan informasi dari beberapa sumber ya. Jika ada kendala di memasang perangkat jaringan, boleh diinformasikan ke Bapak. Nanti coba Bapak berdiskusi dengan kelompoknya supaya bisa menemukan solusi ya. Kalau ada satu berlangsung praktik. Ya, silakan. Kalau sudah dilakukan aktivitas tersebut boleh langsung ke praktikum ya. Nanti silakan berikan informasi kalau sudah dilakukan di CGS. Ini saja Pak, bisa dikasih keterangan. Boleh dikasih keterangan akan lebih bagus. Sudah dilakukan ini.
Waktunya tinggal 9 menit. Ayo. Langsung praktikum ya. Ya. Nanti dicek dulu. Kalau sudah, silakan kamu evaluasi kerjaan kamu dulu. Lalu silakan untuk mencatat di hasil kesimpulannya, Bu. Yang sudah sampai pada tahapan kegiatan 3, boleh juga ya langsung nanti kamu mengevaluasi lalu menyimpulkan ya. Boleh. Jangan lupa dibuat kesimpulan, dievaluasi, didiskusikan kembali, tarik hipotesanya, kesimpulannya seperti apa sih? Yo, cek kembali ya IP-nya. IP-nya jangan sampai salah. Perintah di dalam LKPD, IP-nya diperhatikan di atas tabel. Ya. Jangan salah memasukkan IP. Perintah di dalam LKPD yaitu skenario-nya adalah IP yang PC 1 itu 192.168.10.1. Yang PC 2-nya 10.2. Ayo. Waktunya tinggal 7 menit. Yo. Maju.
Ayo, waktunya tinggal 6 menit. Lihat IP-nya. Coba IP-nya 1.1. Kan di perintahnya 10.1. Di perintah LKPD-nya. Dilihat ya perintahnya ya. Ayo. Perintahnya dilihat. Perintah di LKPD-nya dilihat. 10.1 dan 10.2. Ayo. Yang salah input silakan. Ayo. Oke, silakan dicek selalu buat kesimpulan. Di hipotesis apa kesimpulannya apa dari mulai ya 1 2 3 ya disimpulkan. Sehingga nanti kamu bisa menarik evaluasi apa yang kamu lakukan hari ini di dalam pembelajaran memasang perangkat jaringan komputer. Ayo, bisa, ayo. Bisa. Nanti yang Bapak tunjuk presentasi ke depan ya, mempresentasikan. Jangan terlalu lama, gak apa-apa. 3 menit boleh, maksimal 5 menit saja ya. Karena ada 10 kelompok. Waktu tinggal 2 menit. Ayo. Oke, silakan untuk menarik kesimpulan hipotesis dievaluasi. Kita aplikasinya dulu supaya ya? Oke, luar biasa, tepuk tangan dong. Nah,
lihat sih di diskusinya udah bagus ya. Bagus. Rata-rata sudah berhasil ya? Sudah berhasil. Nah, tinggal Bapak pengen tahu nih hasil rangkuman kamu, kesimpulan kamu atau evaluasi akhir kamu nanti dipresentasikan ya. Baik. Bapak tadi melihat nih dari kalian yang sudah Bapak observasi, pertama sudah menyelesaikan itu kelompoknya inilah. Kelompok Nela maju dulu ke depan. Ayo. Ayo kelompok Nela. Bapak kasih waktu 3 menit kelompok Nela. Yuk. Silakan kelompok Nela. Nanti Bapak panggil satu-satu ya. Silakan. Yuk kelompok Nela. Berarti Nela, Nova sama Nuliana. Nah, ini setelah Bapak muter tadi Bapak lihat kelompok ini yang paling siap, sudah menyelesaikan di awal. Nah, silakan coba presentasikan seperti apa sih evaluasinya terhadap kegiatan aktivitas kamu di kelas ini. Silakan Nela dan teman-teman. Boleh bergantian ya. Silakan. Nah, jadi di sini kesimpulan dari kelompok kita, di sini tuh kita bisa mengetahui perangkat jaringan dan macam-macamnya. Terus kita juga tahu cara membuat kabel slide dan kabel cross, dan kita juga bisa mempraktekkan jaringan peer-to-peer dan cara kerja kabel cross dan strike. Ada yang lain kah? Ayo rekannya. Nuliana. Ada yang mau ditambahkan? Silakan ada yang lain kah? Atau ada yang bertanya? Boleh. Boleh. Bapak kasih kesempatan, boleh. Apa lagi sibuk mengambil evaluasi? Kayaknya lagi sibuk mengambil evaluasi ya? Iya, Pak. Sudah cukup? Sudah. Nah, segitu tepuk tangan dong. Kemudian maju ke depan. Kelompok yang kedua ini Bapak lihat nih, tadi rangkumannya udah selesai. Silakan maju ke depan, ayo. Yuk silakan. Oke, kelompok Nela udah ya. Oke. Yuk, kenalin ini kelompok apa gitu dong. Kenalin kami dari kelompok 1. Jadi kita bakal kasih kesimpulan dari apa yang udah kita pelajari tadi. Jadi boleh silakan. Jadi kesimpulan dari kelompok kami itu dapat mengetahui dan mengerti macam-macam perangkat jaringan dan juga dapat mengetahui fungsi dari macam-macam perangkat jaringan tersebut. Lalu kita juga bisa melakukan praktikum memasang perangkat jaringan komputer secara peer-to-peer. Dan kita juga dapat mengetahui cara kerja jaringan tersebut. Nah, ada tambahan? Ada tambahan pertanyaan nggak? Silakan. Ada yang nanya? Cukup jelas ya. Tangan buat kelompok 1. Silakan itu. Kelompok 2 mana kelompok 2? Ini Pak. Maju kelompok 2. Mau panggil kelompok 2 silakan. Kelompok 2. Ayo di sini. Ayo. Silakan. Gak apa-apa dibaca hasil dari rangkuman kamu. Ya silakan. Ya, di sini kita dari kelompok 2 akan memberi kesimpulan dari kelompok kita, yaitu dari pembelajaran kali ini kita dapat mengetahui fungsi dari masing-masing perangkat jaringan, karena masing-masing perangkat jaringan memiliki kekurangan dan kelebihannya sendiri-sendiri. Yang kedua itu kita bisa belajar memasang perangkat peer-to-peer menggunakan kabel crossover. Kesimpulan dari kelompok kami. Kalau gitu ya, dulu ya. Ada tambahan yang lainnya? Singkat pada jelas. Nah, tepuk tangan dong buat kelompok 2. Oke, lanjut ke kelompok 3. Siapa kelompok 3? Ayo, Mas Abi, kelompoknya. Lanjut ke depan. Oke, yang lainnya lihat penampilan rekan-rekannya ya. Oke, silakan Mas Abi dari kelompok 3 kayak gimana? Untuk kesimpulan dari kelompok kita itu
kita dapat mengetahui tentang komponen komputer seperti boot atau switch, kabel crossover dan strike, server, serta NICA. Nah, yang keduanya itu kita juga bisa mencoba serta mengetahui cara menghubungkan dua perangkat komputer dengan metode peer-to-peer. Ada tambahan dari temennya? Hah? Ada pertanyaan? Oh, nggak ada, benar nih. Oke, terima kasih tepuk tangan ya dari kelompok 3. Kelompok 4, silakan kelompok 4. Kalau kalian nggak bertanya, Bapak nanya. Ayo, benar. Yo, kelompok 4 yang diketuai oleh Lydia. Yo, silakan. Perkenalan kelompoknya. Kami dari kelompok 4 kita akan memberikan kesimpulan tentang pelajaran yang hari ini kita lakukan. Dalam pembelajaran kali ini, di aktivitas pertama kita dapat mengetahui nama perangkat jaringan beserta ilustrasi gambarnya. Dan kemudian ada aktivitas kedua yang dimana kita dapat mengetahui fungsi perangkat-perangkatnya seperti di sini kan ada server, kemudian ada hook dan switch, kabel strike dan crossover dan NICA. Nah, ditutup dengan aktivitas ketiga yaitu Di aktivitas ketiga, kita dapat mengetahui cara memasang perangkat jaringan komputer secara peer-to-peer. Ada pertanyaan? Ini kelompok ini bergantian loh, keren loh. Ya, tepuk tangan loh. Jadi semuanya berkontribusi di dalam kelompok bagus itu ya. Nih, Bapak mau tanya. Setelah kamu melakukan aktivitas 1, 2, 3, Bapak mau nanya nih. Ini kartu apa sih? Ayo, jawab. Menghubungkan kabel itu intinya konektor itu. Oh, jawab. ini. Jadi fungsinya NICA itu untuk jembatan dari komputer ke sebuah jaringan komputer. Jadi itu bisa dibilang portnya dari konektor RJ45. Oke, itu ya. Jadi NICA itu sama aja seperti LAN card. Ya, nanti dia sebagai port pembuka untuk jalur penghubung. Penghubungnya menggunakan kabel, tapi nanti indikator terhubungnya kan kelihatan di dalam NICA tersebut ya, atau LAN card tersebut. Tepuk tangan buat kelompok 4. Silakan kelompok 5. Ayo, hafal kelompoknya nih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita dari kelompok 5. Kita akan mempresentasikan hasil pembelajaran yang baru saja kita lakukan. Jadi kita akan memberikan kesimpulan dari aktivitas 1 sampai aktivitas ketiga. Untuk aktivitas pertama akan dibacakan oleh Reza. Satu yaitu cukup mudah karena hanya untuk mencetakkan gambar pada gambar. Iya, jadi untuk aktivitas 1 itu cukup mudah karena kita sudah tahu komponen-komponennya. Sebelum melakukan aktivitasnya kita sudah cukup mengetahui. Untuk aktivitas 2 dari itu berhubungan masih dari aktivitas 1 karena namanya, terus untuk fungsinya itu apa? Ada aktivitas 3. Jadi untuk aktivitas 3 kita kan cukup sulit karena kita harus mempraktikkan praktikumnya itu secara langsung ya. Ini kan judul dari pembelajaran ini kan untuk mencoba mempraktikkan jaringan peer-to-peer, tapi kan nggak semua kelompok itu pasti berhasil, pasti ada kendalanya. Jadi selain kita bisa mempraktikkan peer-to-peer ini, kita juga bisa mengatasi kendala-kendala yang kita alami. Cukup sampai situ aja. Oke, luar biasa. Jadi bukan hanya bisanya doang, tapi kita tahu trouble ketika mengatasi. Kenapa sih nggak connect gitu ya? Ya. Oke, luar biasa, tepuk tangan dong buat kelompok Akmal. Silakan lanjut kelompok 6. Kelompok 6 yang diketuai oleh Muhammad Adrian. Yo, depan Mas Adrian. Keren ini kesimpulannya ya.
Oke, yuk silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memberikan kesimpulan kami. Yaitu kesimpulan kami intinya yaitu agar PC 1 dan 2 terhubung ketika menggunakan kabel crossover. Sebelum itu pastikan kabel berfungsi dengan baik, yaitu kita cek melalui indikator LAN supaya kita tahu kenapa bisa fungsi dengan baik. Itu nanti di indikatornya menyala lampu hijau, menyala semua 1 hingga 8-nya. Lalu kita jangan lupa masukkan IP kepada PC 1 dan 2. Selanjutnya jika step semua sudah dilakukan, kita ping di aplikasi CMD yaitu comment form dengan menentukan titik laut ketik alamat IP-nya. Ya. Ada lagi? Ini ketuanya dong, ketuanya yang presentasi gantian. Tahu masa pelajaran secara peer to peer yang sudah kita lakukan selesai. Jadi sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi Berarti kelompok ini sudah berani ya menampilkan hasil daripada langsung aja. Silakan duduk. Lanjut kelompok 7. Kelompok 7 mana kelompok 7? Dipimpin oleh Naila Nur. Ya, ini bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami ingin memberitahu bagaimana pembelajaran pada hari ini sudah kami lakukan. Nah, untuk aktivitas saat itu kita dapat mengetahui perangkat jaringan yang terdapat dalam komputer seperti card, server, hub dan switch, kabel strike dan crossover. Nah, untuk aktivitas 2-nya, kita dapat mengetahui fungsi dari masing-masing komponen jaringan pada komputer. Contohnya itu kayak server yang fungsinya itu sebagai tempat menyimpan berbagai data dan informasi serta memberikan layanan bagi para klien yang terhubung pada server. Ini kita ada kesimpulan. Ayo, nanti bertanya, masa nggak ada yang nanya? Ayo. Dari hasil pengamatan kami dapat mengetahui perangkat-perangkat jaringan yang bisa menghubungkan dua atau lebih device yang dijelaskan oleh Naila Nur seperti server, kabel UTP, switch, netcard, dan lain-lain serta fungsinya yang dijelaskan oleh Naila tadi. Terus selain mengetahui perangkat dan fungsi jaringan, kami juga melakukan praktikum menghubungkan jaringan menggunakan jaringan peer-to-peer dan kami berhasil melakukannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum selesai, Mas Amal dari tadi pengen nanya, Bapak lihat. Ayo Mas, tadi lihatnya pengen nanya. Yang nanya nanti Bapak kasih nilai tambahan. Ayo. 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 Sebelumnya saya mau tanya, kalian tuh berhasil praktikumnya? Ya. Ada kendala apa enggak? Ada. Jadi hasilnya tuh unreachable ya. Unreachable. Nggak nyambung. Jadi solusi dari permasalahan kalian itu bagaimana? Kabelnya nanti terputar, iya. Sampai bisa Apa? Itu kan hasil hipotesis. Itu nggak masalah, itu sah-sah saja. Banyak cara ketika mengatasi Bantu lanjutkan. dan ternyata itu masalahnya ada di laptop saya. Itu harus disable dulu baru bisa benar lagi. Cukup. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, tepuk tangan dong. Ya, silakan duduk. Kelompok 9 ya sekarang ya? Iya, Pak. Naib. Naib depan. Harus ada pertanyaan. Siapa? Biar nanti tahu nih kendalanya bagaimana, karena ternyata nggak mulus semua kan? Iya, nggak mulus semua. Ternyata ada yang bisa nge-ping replay tapi nggak unreachable gitu kan? Iya. So, silakan kelompok 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 9 ingin memberikan kesimpulan pada pelajaran hari ini. Silakan untuk Mas Nabil. Ya, oke, Nabil. Jadi pada aktivitas pertama kita diajarkan untuk mengenal beberapa perangkat jaringan dengan cara mencocokkan gambar dengan opsi jawaban tersebut. Dan untuk aktivitas kedua, Dalam kedua, kita dapat mengetahui fungsi dari perangkat jaringan tersebut seperti server, hook dan switch, card, kabel strike, dan crossover. Dan dalam aktivitas ketiga, kita mempraktikkan jaringan komputer, yaitu jaringan komputer peer-to-peer yang dimana kita harus menghubungkan dari satu komputer ke komputer yang lain. Dari sini ada pertanyaan? Buat Mbak Gedra, silakan. Sebelumnya praktikum yang kalian buat ini berhasil atau tidak? Berhasil. gagal, terus dibilang sampai dan juga ada problem. Nah, kalau misalkan dua komputer ini udah replay, udah terhubung, apa sih yang bakal dilakukan? Maksudnya fungsinya dari replay itu buat apa sih? Ya, Jadi kayak buat apa ya? Kayaknya ini tadi pertanyaannya bisa diulang. Jadi kan replay nih kan dari komputer A ke komputer B. Nah, fungsi dari replay itu buat apa sih? Ya, replay itu kayak buat tanda kalau si kedua jaringan udah terhubung tuh ya udah berhasil. Itu replay itu jadi replay itu udah berhasil gitu. Dari komputer satu ke komputer kedua. Nah, maksudnya udah berhasil nih dua Iya. komputer ini. Mau diapain lagi sih komputer itu? kemungkinan buat saling ngasih data satu sama lain kan dalam satu kegiatan mungkin itu iya betul. Oke, tepuk tangan dong. Oke, boleh duduk. Kelompok terakhir, kelompok 10. Tadi Bapak jelaskan ya, bukan Bapak yang memberitahu karena ada kesalahan IT. Lalu Bapak kasih tahu, tolong dilihat dengan baik. Silakan kelompok 10. Gagal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari perangkat jaringan komputer ini dari kelompok 10. Nah, untuk di aktivitas satu ini kita bisa mengenal macam-macam dari perangkat-perangkat komputer seperti misalnya ada card, ada server, ada kabel strike dan cross, dan satu lagi ada hook dan switch. Nah, untuk aktivitas yang kedua itu kita bisa mengenal fungsi dari masing-masing perangkat jaringan itu. Untuk kesimpulan bisa dilanjutkan dengan Syakila. Silakan. Dari kesimpulan ini kita dapat mengetahui fungsi-fungsi dari beberapa perangkat jaringan serta kita mengetahui perbedaan antara kabel strike dan crossover. Kita dapat mempraktekkan cara kerja peer-to-peer sehingga bisa terhubung dengan device yang sama. Kita juga dapat mempraktekkan cara kerja peer-to-peer sehingga bisa terhubung dengan device yang sama. Di sini kami berhasil untuk mempraktekkan cara kerja peer-to-peer sehingga hasilnya menjadi pelajaran dapat terhubung. Silakan, ada yang bertanya di kelompok terakhir. Oh, Mas Ragil, wih, keren Mas Ragil. Ayo Mas Ragil. Saya mau nanya terutama buat Mas Jangki. Oke, berat nih. Ada nggak sih kesusahan atau kesulitan dalam membuat jaringan komputer peer-to-peer ini? Terima kasih. Ada mas. Kalau boleh tahu. Misalnya itu dari kabel. Kenapa kabelnya? Kabelnya pertama tuh apa? Gak nyolok, jadi kendor. Terus? Sekian dari. Oh gitu. Mas Ragil gimana? Kuat ke jawabannya? Tidak puas kan? Kalau Bapak belum puas masalahnya. Tapi udah bagus, berani mempresentasikan, artinya hasil kalian diskusi itu bagus, sudah berjalan dengan baik. Silakan duduk kembali, terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Oke, alhamdulillah ya, pembelajaran hari ini
LKPD sudah selesai, tapi belum. Setelah ini, Bapak ingin mengukur hasil kemampuan pengetahuan kamu. Tadi sudah literasi nih, ya kan udah tahu mengerjakan LKPD. Kamu jadi terampil kan, bisa memasang perangkat jaringan. Nah sekarang, silakan buka link post testnya untuk mengerjakan post test. Waktunya 5 menit dari sekarang, silakan. Izin. Iya. Izin ya, kita Bapak dulu ya. Coba dicoba lagi. Akan dicoba lagi. Masih Pak, masih Pak. Ya. Coba cek di kalian itu. Masih pasti ya. Coba dibuka kembali. Nah. Sudah ya? Sepertinya sudah ya? Coba di Bapak kasih oke, ini Pak, yang baru di grup ya. Iya Pak. Masih Pak. Masih bisa. Masih.
Coba kalian isi di Classroom, dibukanya di Classroom. Coba, yang Bapak. Ya. Masih ya? Oke, berarti ada kendala. Nah ini bisa nih kayaknya, coba dicek ya, cek kembali. Ada nggak apa-apa, sok dicek, dilanjutkan pengerjaannya nggak apa-apa, nanti bisa langsung. Bapak kasih waktunya 2 menit, lanjutkan aja diklik. Lanjut. Ya. Ya, yang paling baru sok di. Ya, ada ya. Ya, silakan dikerjakan waktunya 3 menit ya. Siapa? Ya, nggak apa-apa, lanjut, dilanjutkan. Nah, nanti bakal muncul di sini ya. Pak, kalau udah langsung dikirim, Pak. Ya, silakan dikirim ya. Ya, Pak. Nanti hasilnya bisa Bapak rekap ya. Ya, Pak. Bapak lanjutkan. Sudah, Mas.
Sudah, silakan dikirim ya. Oke. Luar biasa. Oke, baik, anak-anak sekalian. Jadi Bapak sekarang akan sedikit menguatkan tentang materi pembelajaran pada kesempatan kali ini. Sebelum nanti Bapak mengakhiri pembelajaran pada pertemuan kali ini ya. Jadi kita belajar mulai dari pengenalan perangkat jaringan, fungsinya, lalu kemudian belajar bagaimana cara memasang, ya, memasang perangkat jaringan yang pada akhirnya kita bisa mengetahui fungsi-fungsi dari perangkat jaringan dan bisa memasangkan perangkat jaringan tersebut, ya, sehingga di dalam kehidupan sehari-hari ketika kita melihat kondisi yang sama ketika tadi kamu praktikum, itu kalian bisa menyelesaikan. Makanya tadi Akmal dan teman-teman yang lainnya menjelaskan dalam pembelajaran ini bukan hanya saja bisa menyelesaikan praktikumnya, tapi apa tambahannya, bisa mengetahui kendala ya dan solusinya. Betul sekali. Tepuk tangan dong semuanya. Oke. Bapak pengen satu orang secara gambaran luas menyimpulkan. Siapa yang berani? Kalau nggak berani Bapak tunjuk. Ditunjuk ya Pak. Ditunjuk ya? Iya. Mbak Naila, ayo kasih kesimpulan Mbak Naila. Ayo. Mbak Naila atau ada lagi? 2 orang apa? 2 orang, boleh menyimpulkan 2 orang. Mbak Naila sama satu nih. Nah, ini dia. Ayo, ini depan sini, ayo depan. Ayo, menyimpulkan, ayo Besti ya. Besti, ayo. Yo, tanpa ini menyimpulkan, coba Bapak pengen tahu dari hasil pembelajaran kita hari ini, simpulkan. Yo, silakan, mulai dari disimpulkan saja kegiatan kamu. Silakan, ayo simpulkan. Ya, Bapak pengen tahu. Silakan. Ayo. Kamu dulu, kamu. Ayo. Dia dulu. Ya, silakan. Dari seluruh kesimpulan pembelajaran hari ini, kita dapat mengetahui macam-macam perangkat jaringan dari kayak hub, switch, server, kabel straight, sama crossover, dan cara kerja dari peer-to-peer. Silakan Mbak Nela, dikuatkan. Terus kita juga tahu kayak tadi yang tahu masalahnya tuh di mana kalau misalnya gak berhasil. Terus kita juga dapat kayak mengatasi ya gitu masalahnya. Terus juga tahu fungsinya yang tadi kayak hoops, server, kayak ini fungsinya sebagai BOD. Oke, tepuk tangan dong. Sebelum mengakhiri dari pembelajaran ini, ada satu lagi nih. Kalian kan pasti dong kalau dalam belajar ada kendala, kesel. Nah, Bapak ada satu link lagi, silakan kamu isi, kerjakan. Di Classroom ada link tentang refleksi peserta didik, supaya kamu pada proses pembelajaran hari ini apa sih yang kamu lakukan, perasaan. Silakan, pertanyaannya mudah, diisi 2 menit saja. Silakan. Ya, silakan 2 menit ya, nggak apa-apa.
tinggal 30 detik lagi ya. Iya, Pak. Kalau udah langsung kirim dulu. Ya, silakan. Oke, 10 detik lagi. Udah, Pak. Semuanya sudah? Oke, Bapak sedikit menampilkan hasil daripada penilaian ya. Tapi nanti Bapak akan kirim ke grup ya. Ini sebagai gambaran saja, tidak terlalu terlihat karena infokusnya agak samar-samar. Jadi alhamdulillah poin yang dihasilkan semuanya cukup baik. Jadi nanti kalian Bapak kirim di grup hasil penilaiannya, dan ini adalah hasil berkat diskusi kalian sebenarnya ya. Ada hasil dari mandiri, Bapak tadi muter-muter itu menilai sikap kamu bagaimana. Ada yang ngobrol, ada yang seperti apa, itu Bapak nilai. Oke, nanti Bapak kirim ke grup ya. Oke, itu penilaiannya. Nanti alhamdulillah kalau Bapak lihat semuanya tidak ada remedial ya, alhamdulillah. Ya, itu bukan karena hasil kerja sendiri, tapi karena diskusi. Ya. Cuma ada catatan yang nilainya tadi 70, ada 76, nanti di grup dibuka ya. Nilai 76 itu nanti dinilai apa? Nah, kamu tingkatkan nilai itu ya di pertemuan berikutnya. Oke, anak-anakku sekalian, mungkin hari ini Bapak kira cukup pelajaran dari Bapak. Nanti di pertemuan kedua Bapak akan membahas tentang mengganti perangkat jaringan ke dalam sesuai kebutuhan. Jadi besok itu lebih ke troubleshoot. Nah, yang tadi ada kendala seperti apa, besok lebih tertantang lagi di pembelajaran di pertemuan kedua. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran ini, silakan sekarang gantian tutup doanya oleh apa ya? Nah ini nih. Ya, ayo, Ali, Pak. Ali, mati, ayo Islam nih, tutup lagi. Sebelum menutup kegiatan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan kedua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kalian keluar, Bapak minta tolong dirapikan dulu ya. Baik, Pak. Dirapikan dulu kreditnya ya. Silakan dikumpulkan. LKPD-nya dikumpulkan. Ya. Oke.